Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, dan saya juga mengucapkan salam perjuangan buat orang tua murid se-DKI Jakarta. Jangan gundah dan gunalana lagi, karena tadi kami pagi tadi sudah diterima dengan Komisi 10 DPR RI tepatnya, dan alhamdulillah kami sendiri di sini, bukan kami sendiri, saya mewakili dari relawan PPDP 2020, ada Mbak Tita sebagai ketua, dan ada saya, Pak Imran, ada Mami Imbai, dan beberapa kawan. Tadi pagi sudah berhasil ketemu dengan ketua komisi, ada Pak Saiful Huda, dan wakil ketuanya ada wakil ketuanya ada Pak Dede Yusuf, dan ada Pak Putra Nababan dan Bu Hima. Ada satu lagi sama Pak Imran. Nah, sudah menghasilkan sebuah keputusan dari audiensi dengan Komisi 10 DPR RI pada pagi hari ini. Yang pertama, menyatakan dengan tegas bahwa Jutlak Jutnis PPDP DKI tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang hukumnya wajib dibatalkan. Yang kedua, meminta kepada Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI untuk melindungi korban diskriminasi atas kebijakan, dan harus dituntaskan sampai anak-anak yang menjadi korban tersebut mendapat pendidikan di mana yang terdekat dari sekolah. Yang ketiga, dalam rangka Permendikbud tersebut, kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya. Ketika hasil evaluasi bahwa dibutuhkan penambahan kelas, seharusnya pemerintah daerah untuk menambah ruang kelas. Ini maksudnya gimana sih? Ya. 4. Juklak Junis PPDP DKI tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44. Komisi 10 meminta dicabut dan proses PPDP ditunda atau diperpanjang. Demikianlah hasil rapat kami tadi pagi dengan Komisi 10 sudah menghasilkan. Antara lain menitik beratkan bahwa pelaksanaan PPDP di DKI Jakarta ada masalah dan memang wajib dibatalkan dengan catatan juknisnya akan dicabut sesegera mungkin pada waktu yang secepatnya. Tapi kenapa kami akhirnya mengundang kawan-kawan media untuk konferensi pers? Karena kami juga risau, karena besok sudah masuk ke tahapan berikutnya, jalur prestasi. Di sini saya juga bersama teman saya Pak Imran, nanti kami jelaskan kenapa kami meminta untuk mencabut, gitu kan? Untuk mencabut, untuk mengevaluasi bahwa tahapan ini sebenarnya adalah sebuah tahapan yang salah, tidak sesuai dengan permen. Mungkin Pak Imran bisa bantu, Pak Imran? Silakan Pak Imran. Jadi tadi kami sampaikan juga kondisi sampai hari kemarin, jalur zonasi dan afirmasi yang kami ambil contoh itu tadi dari tingkat SMA, dari total 69 siswa SMP negeri kelas 9 lulusan SMP, itu yang baru diserap adalah sejumlah 11.700. Sedangkan 58.000 itu masih belum mendapatkan bangku sekolah. Nah, ini dengan sisa jalur prestasi yang sebesar 20% dan ditambah dengan adanya dari sekolah swasta, kemungkinan 50.000 lebih hingga akhir jalur ini selesai itu masih belum mendapatkan bangku sekolah. Ini dari SMP negeri, belum dari SMP swastanya, kemudian belum dari lulusan SD negeri dan swasta. Jadi kita perkirakan nanti mungkin lebih dari 100.000 anak-anak lulusan SD dan SMP yang tidak mendapatkan bangku sekolah. Ini yang kami sampaikan tadi dalam audiensi kami dengan Komisi 10. Kami juga tadi mengambil contoh untuk penerapan di PDP DKI ini, ambil contoh salah satu sekolah di Tebet Barat, yaitu SMA 26, itu Kelurahan Tebet Barat.
di mana pada jalur zonasi itu tidak ada satupun siswa yang diterima yang berasal dari Kelurahan Tebet Barat. Jadi semua siswa yang diterima itu di luar Kelurahan Tebet Barat itu. Itu kemudian tadi kami juga ada saksi juga yang dari korban, seorang putri dari lulusan SMP yang tidak mendapatkan sekolah walaupun sekolahnya hanya seberang-seberangan. Jadi memang ini PBDB DKI memang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 bagaimana yang telah diputuskan oleh Komisi 10 yang tadi siang berlangsung. Kemudian ada lagi? Iya, mungkin tambah dari saya sedikit begini. Tadi kami membawa seorang putri atau seorang anak didik ya, hasil lulusan tahun ini yang dengan catatan anak ini nilainya bagus ya, nilainya bagus, anak berprestasi dan dia mendaftar sudah pakai 2 jalur afirmasi karena menerima KJP anak yatim piatu. Tinggalnya tidak jauh dari sekolahnya, hanya nyebrang dan tidak bisa dapat negeri. Padahal saya bisa lihat dia lomba cerdas cermat selalu dapat hadiah. Cerdas cermat bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris dengan nilai rata-rata 9, sekian. Saya kurang lihat itu. Tapi yang saya kritisi tadi, ini anak kok tidak bisa masuk sekolah gitu kan ya. Tapi kami sudah coba, nanti kita bisa lihat slide-nya di sini bahwa tidak ada yang kami tutup-tutupin di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu ya, Bapak Ibu siswa se-DKI Jakarta, bahwa kami memang berjuang maksimal, bukan membawa aspirasi kami secara pribadi. Kami kritisi di sini dan kemarin juga salah satu kawan kami ya, Bu ya, itu sudah melakukan, mungkin minta maaf juga buat Bu Kadisdik kalau kawan kami satu itu sudah Pak siapa saya lupa ya, Pak Hotman ya, dengan begitu emosinya itu memang menguapkan perasaan kami hari ini. Kami juga bingung gitu kan. Sementara malam tadi sudah banyak laporan anak-anak sudah dalam tahap depresi, bahkan percobaan bunuh diri. Ada yang sudah kabur dari rumah beberapa hari dan belum diketemukan. Bahkan adalah satu orang yang infonya meninggal dunia. Mau dibawa kemana permasalahan ini? Apakah kami tidak boleh mengadu Ibu Kadisdik gitu kan? Pak Gubernur, apakah kami tidak boleh mengadu? Kami tidak menghujat, kami juga tidak tidak menyerang kemanapun. Ini masalah, mari kita selesaikan bersama, cari jalan keluar yang terbaik. Kami juga tidak minta kok, kami tidak memohon ya Pak ya, maksudnya kami tidak meminta-minta dan kami juga tidak ingin merugikan satu pihak dan memenangkan pihak lain, tidak ya Pak. Kami melihat, tolong buka hati, perasaan, buka mata, buka telinga, ini yang terjadi dengan DKI Jakarta saat ini. Saya juga, ibu bapak di sini, teman-teman saya ada beberapa bawa anaknya yang infonya udah mulai susah makan ya Bapak Ibu ya. Susah makan, nggak mau makan, uring-uringan, marah-marah tidak jelas ya Bu ya. Iya, tadi ada yang punya video yang tadi katanya Pak Rudi ya, mana Pak Rudi? Iya, yang ada anaknya tidak mau makan ya Pak Rudi ya. Stres ya sudah ya. Sudah berapa hari ini anaknya tidak mau makan karena beliau mengatakan anaknya itu hanya terbayang-bayang, Pak, saya tidak terima bahwa saya tidak bisa masuk sekolah negeri karena usia. Padahal kemampuan anak tersebut nilainya rata-rata 90 ke atas. Tetapi karena faktor usia, dia SMA usianya dia mau masuk SMA usianya itu 14 tahun 10 bulan 11 hari. Nilainya 90. Memang saya katakan, Bu, Pak, kan masih ada jalur prestasi. Dia tetap nggak yakin. Pesimis. Karena apa? Karena begini, menurut dia, dari jumlah data yang ada, tadi mungkin Pak Ibra sudah sampaikan ya Pak ya, kira-kira kemarin itu malah dapatnya angkanya sekitar 70 sampai 80 ribu Pak. Saya nggak tahu kalau sekarang berkembang dengan tambahan yang lain. Itu kalau misalkan katakanlah
20-25% saja dari jalur prestasi itu masuk, artinya hanya sekitar 1/4 dari 70.000, berarti sekitar 17.500 ya Bang ya? Bagaimana dengan sisanya? Sudah terserah. Itu mungkin ada lebih dari 70.000 dikurangin Sisanya tinggal kurang lebih 8.000. mungkin antara 8.000 sampai 10.000 lagi di luar yang tadi data yang Bapak sampaikan, itu kemana? Nah, dia takut akan seperti itu. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa orang tuanya dalam posisi kena PHK. Jadi, kalau tadi ada omongan bahwa kan gampang masuk swasta, betul Bapak Ibu, kalau kondisi normal mungkin bisa. Tapi dengan kondisi yang sekarang, di mana banyak sekali faktor finansial yang tidak normal, itu membuat anaknya akhirnya berpikir jauh lebih ke depan dibandingkan orang dewasa. Itu membuat dia stres. Dewasa sebelum waktunya. Nah, tolong Pak Gubernur, Bu Kepala Dinas Pendidikan khususnya, kami sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Di sini kami mengetuk hati Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita lihat, jangan lihat kami, lihatlah anak-anak kami. Bagaimana mereka sebagai penerus bangsa, apakah kita harus hilang generasinya? Apakah mereka harus cuti? Kalau memang ternyata seperti ini, Bapak, Ibu, kami punya beberapa usulan untuk solusi yang tidak menciderai haknya orang lain. Mungkin kalau Bapak dan Ibu selalu berpikir ada menang dan kalah, tidak, kami tidak berpikir menang dan kalah. Kami hanya ingin supaya keadilan sosial tersebut itu berlaku di negeri ini, khususnya di Jakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin bisa saya Iya. tambahkan. Nanti sambil setelah Pak Imran tambahkan bahwa kami juga tidak mau Pak Imran, menampilkan sebuah hal yang tidak benar. Nanti mas-mas semua Bapak Ibu bisa lihat ya hasil ya pertemuan tadi seperti apa. Ya, gimana Pak Imran tambahnya sambil dibantu. Intinya itu anak-anak sebenarnya tidak ingin meminta-minta untuk diterima. Mereka bukan minta-minta gitu. Tetapi mereka hanya ingin diberlakukan secara adil dalam seleksi penerimaan, itu aja permintaan mereka. Kenyataan real yang ada. Kamu mau apa? Masih cuma pengen adil doang, jangan cuma umur doang itu yang dituin. Kan kita semua juga udah berusaha. Terus buat apa saya sekolah lama-lama kalau pas ujung-ujungnya nggak keterima juga. Saya tuh cuma pengen sekolah. Saya pengen sekolah negeri. Saya nggak punya sendok orang tua saya. Saya tahu keadaan orang tua saya tuh nggak bagus. Saya tahu. Kalau kalian emang bilang ya udah sekolah swasta aja, sekolah swasta tuh butuh biaya. Kalau kalian emang punya uang bang, nggak apa-apa, nggak tahu saya. Coba Bu Kadis lihat, putri bangsa ini pengen sekolah, tapi keberadaan keuangan yang tidak ada. Di mana hatimu, Bu Kadis? Di mana Pak Gubernur? Nggak lihat. Ini anak bangsa. Biar muda tapi berprestasi. Apakah nggak bisa sedikit punya hati? Kamu ikhlas nggak kalau dinilai pakai, maksudnya masuk sekolah pakai nilai apa pakai usia nggak? Dinilai. Kalau pakai usia, kalau yang emang yang tua yang diterima, terus yang muda mau dimarahin. Yang tua tuh nggak bisa nyerap pelajaran dengan baik. Bukan katain bodoh, tapi kalau misalkan dia udah naik kelas gitu terus masuk negeri, masuk impian orang-orang yang emang pengen masuknya itu, terus gimana perasaan yang masih muda yang emang nilainya bagus. Mau ada yang ditanyain? Silakan Pak. Ini bukan ada-ada, tapi emang ini nyata. Jadi berarti mau masuk dari sekolah mana? Dari SMP mau ke SMK. Udah kemana-mana, saya udah Sebutin aja Pak. Sebutin lah, Sekolah sebutin. mana? SMK 8, 47,
Kebanyakan sampai SMA juga saya udah sampai terserah mau masuk SMK mau masuk SMA, yang penting saya sekolah negeri. Coba, dia udah berusaha untuk masuk SMA, berusaha untuk sekolah SMK, tapi nyatanya tetap pada ujung-ujungnya udah ada usia, bukan nilai, dan bukan zonasi, bukan jarak. Kalaupun lagi prestasi, apakah dia akan main lagi usia? Ada mama di sini. Tetap aja. Pada akhirnya anak ini, anak muda tidak bisa masuk. Dia bisa masuk mengikuti. Yang kamu harapin apa? Mungkin bisa minta sama Bu Kadis Pak Gede ini. Coba ngomong deh. Saya harapin ada ruang jangan menilai segala sesuatu dengan kaya atau miskin, jangan menilai sesuatu dengan umur yang lebih tua ya, agar dia bisa masuk. Jangan mikirnya yang muda itu dia kan udah cukup, jangan kayak gitu. Saya udah sering banget dengar kalau tua yang miskin nggak bisa sekolah gitu. Saya juga orang miskin, saya juga pengen sekolah, tapi umur saya masih muda, saya nggak tua, terus gimana? Saya juga pengen sekolah, saya cuma pengen sekolah doang. Saya pengen banggain orang tua saya, orang-orang yang udah dukung saya dari nol.